Shalom, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari ini, diambil dari Filipi 3 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sejak demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya, memelihara, merenungkan, dan melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena pagi ini Tuhan menyapa kami dengan firman-Nya. Berkati hamba-Nya dalam kelemahannya, dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kata rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kurang dari harga beli, tidak mendapat laba. Yang kedua, kurang dari modal karena menjual lebih rendah dari modalnya. Yang ketiga, tidak mendapat faedah atau manfaat. Yang keempat, sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan. Saudaraku, perasaan rugi bagi Paulus bahkan di ayat 8 tadi menganggap sampah, artinya limbah, ampas, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, atau kotoran yang hanya cocok dibuang ke toilet sebab tidak berharga lagi. Itulah pengakuan murni Paulus akan kebanggaan, keberuntungan duniawi seperti yang diungkapkannya dalam ayat 4-6. Apa itu? Yang pertama dikatakan sini, menjadi orang bersunat suku Benjamin. Itu berarti dia seorang bangsawan, ahli hukum Taurat. Memang dia ahlinya. Bahkan tidak hanya ahli, tapi dikatakan sini mentaati Taurat tanpa cacat. Bahkan dia apa? Menjadi tokoh front pembela agama Yahudi, sehingga dia dengan berani menganiaya pengikut-pengikut Kristus, memburunya, membunuhnya, bila perlu membumi, hanguskan kekristenan. Karena dia memang sudah memegang apa? Satu surat dari Mahkamah Agama untuk melakukan tugas yang dianggap mulia mereka pada saat itu. Tetapi saudaraku, justru setelah Paulus bertemu dengan Yesus, dia bertobat, pandangannya berubah total. Semua kebanggaan lama, ya, baik itu status sosialnya, baik itu kedudukannya, kegiatan keagamannya yang hebat itu, firman Tuhan katakan tadi apa? Dianggap kerugian. Saudaraku, kata rugi dalam ayat 7 ini artinya saat dia pakai pertama kali, dia bertobat, saat dia pertama kali dia meninggalkan semua kebanggaan duniawinya itu karena bertemu dengan Kristus Yesus. Dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan dalam ayat yang ke-8, kata rugi sekarang ini justru dipakainya dalam situasi saat ini. Saat dia sudah melayani, saat dia sedang di penjara, bahkan melalui apapun yang dilakukannya, dia mau berkata, itu kuanggap rugi. Menganggap bahwa semua kebanggaan duniawinya itu tetap merupakan kerugian besar bagi Paulus karena mengenal Yesus. Paulus tidak hanya, saudaraku, menganggap itu kerugian biasa, tetapi firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 8, itu adalah sampah. Artinya semua kebanggaan manusiawi yang dicari-cari, yang diagung-agungkan manusia, yang menguntungkan banyak orang, menurut banyak orang, itu adalah apa? Sampah, kotoran, merugikan, dan cocoknya hanya dibuang ke toilet secara terus menerus. Artinya dari dulu saya bertobat, sekarang saya sudah melayani, sampai Tuhan Yesus memanggil saya. Itu semua kebanggaan duniawiku itu adalah apa? Sampah, kerugian bagi aku.
secara jelas diungkapkan di sini. Mengapa Paulus begitu jelas mengungkapkan itu adalah kerugian, padahal bagi banyak orang adalah keuntungan, kehebatan. Secara jelas dia katakan, karena Yesus, di ayat 8b dan seterusnya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memperoleh Kristus, pengenalan akan Kristus rupanya lebih mulia, lebih beruntung, lebih berharga bagi Paulus daripada yang lain. Ada kata 3 kali diungkapkan Paulus di sini, kata kuanggap. Yang pertama, kuanggap rugi. Yang kedua dalam ayat 8 juga kuanggap rugi. Baru meningkat dalam ayat 3, kuanggap sampah. Karena apa? Ada yang lebih mulia, ada yang lebih menguntungkan, yakni mengenal Yesus Kristus, memperoleh Kristus. Tapi kita, saudaraku, melihat saat ini, sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang merasa tidak punya kerinduan lagi untuk belajar firman Tuhan, mengenal lebih dalam tentang Yesus. Karena apa? Karena sudah merasa tahu, sudah banyak belajar firman Tuhan. Toh saya mulai dari sekolah minggu, saya sudah dengar cerita itu. Saya sudah CD, saya sudah aktif di gereja, ikut pelatihan-pelatihan. Bahkan ada orang, saya sudah belajar teologi tidak hanya 5 tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Saya sudah menjadi ahlinya. Kan saya sudah tahu semuanya itu. Oh, saya sudah mengerti itu. Saya sudah tahu apa yang mau dikotbahkan itu. Artinya apa, saudaraku? Saya sudah cukup tahu siapa Yesus. Saya tidak butuh Yesus lagi. Aku sudah menjadi ahlinya. Makanya dia tidak memerlukan lagi apa? Firman Tuhan tiap pagi. Tidak perlu lagi apa? Bersaat teduh makin dalam dengan Yesus. Saya bersyukur istri saya mengingatkan saya, saudaraku, karena saya mulai kurang bersaat teduh, kurang mendalami firman Tuhan setiap pagi, kurang bersekutu dengan firman Tuhan, dan Yesus hanya merasa bahwa cukup dengan bermesbah keluarga tiap hari. Betul, saudaraku, saya sudah sekolah minggu, sudah CD, bahkan sudah belajar teologi, pendeta lagi. Dan saat ini tidak hanya khotbah, tapi juga apa? Sudah membuat khotbah untuk YouTube. Akibatnya apa? Akibatnya saya banyak membuka Google, banyak juga mendengar khotbah. Dan itu saya merasa bahwa saya sudah cukup. Tidak perlu lagi apa? Merenungkan firman Tuhan tiap pagi. Tapi akhirnya saya sadar, saudaraku, bukankah pengenalan tentang Yesus Kristus itu adalah pribadi adanya? Bukankah Yesus rindu supaya kita makin intim, makin mesra, makin bergaul akrab dengan Dia hari lepas sehari? Dan inilah yang Paulus ungkapkan. Supaya apa? Supaya makin akrab, supaya makin intim, supaya makin mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus. Saudaraku, mari ambil keputusan bertobat dari mengandalkan diri, memegang segala yang selama ini kita genggam erat-erat, di mana kita merasa paling berarti, berharga, sumber kesombongan kita, sumber kesuksesan kita, sumber kebanggaan diri kita, sumber kekuatan, sumber kemampuan dan segala kehebatan kita. Akibatnya kita merasa penting dan harus dihormati orang lain. Firman Tuhan tadi secara terang benderang mengatakan bahwa semua itu kuanggap merugikan aku. Bahkan itu adalah sampah yang berbau busuk,
yang menciptakan hidup rohani tidak sehat. Mari kita minta kepada Yesus, kepada Tuhan keberanian, tekad untuk apa? Meninggalkan, membuang itu sampah dan tidak lagi mengambilnya. Mari bertekad seperti Paulus, rindu dan makin rindu mengenal, bersekutu lebih erat, lebih intim dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus hari lepas hari. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 9 ayat 25 demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.